Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Sri Wahono, Sarjana Pendidikan dan Ketua Umum. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo, MHum, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, serta Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam ruang virtual dalam rangka diklat daring guru mengajar untuk Nusantara dalam kondisi dan semoga pula selalu diberikan kesehatan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan keluarga beliau. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru kita sekarang ada kesempatan pagi ini kita akan mengadakan presentasi diklat daring guru mengajar untuk Nusantara yang kali ini akan dipresentasikan oleh Ibu Ika. Ibu Ika, saya perkenalkan terlebih dulu para petugasnya, yaitu Ibu Ika Setiawati SPD dari SMA Al Maksum sebagai presenter, kemudian moderator Ibu Wisnatul Fatimah dari SMA N1 Majalaya, kemudian saya sebagai host Irma Arifah MBD dari STKIP PGRI. Pada kali ini Ibu Ika Setiawati akan mempresentasikan materi tentang sistematika resensi dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Dalam hal ini akan menggunakan aplikasi SAC. Jadi kita akan mengikuti bersama. Untuk itu saya serahkan acara ini kepada Ibu Moderator, Ibu Wisnatul Fatimah. Dipersilakan, Ibu. Baik, jazakillahu khair, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma. Hormat saya kepada Bapak Sri Wahono SPD sebagai founder dan Ketua Gumun, kemudian Bapak Dr. Tirto Suwondo MHum sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kemudian Ibu Arlis sebagai instruktur kami, kemudian kepada Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara, selamat datang, selamat bergabung di room kami ini. Pagi ini materi presentasi kita akan disampaikan oleh guru hebat dari Jawa Tengah. Suaranya menghilang. Di mana beliau nanti akan memaparkan tentang merupakan kegiatan yang mendatangkan mereka yang gemar membaca dapat ditulis dan kelemahan yang terdapat dalam ulasan buku dari berbagai sudut pandang. Karena itulah hari ini seorang guru hebat dari Jawa Tengah akan menyampaikan tentang masalah sistematika resensi pada kelas 11, yaitu seorang guru yang bernama Ika Setiawati SPD. Beliau mengajar bahasa Indonesia di SMA Ali Maksum, di mana sekolah ini berada di Jalan Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak,
Kulon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau tamatan atau menempuh pendidikan S1 di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, untuk saat ini kami persilakan kepada Ibu Ika Setiawati SPD untuk menyampaikan presentasinya di room ini. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma Arifah MPD selaku host pada pagi hari ini. Dan terima kasih pula kepada Ibu Husnatul Fatimah SPD selaku moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Founder Gumu Nusantara 2020, Bapak Sri Wahono SPD, yang terhormat kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Tirto Suwondo M.Hum, dan kepada seluruh instruktur Dikdar Gumun, khususnya kepada Ibu Arlis Subiastuti SPD, yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan kami dalam pembuatan SAC ini. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, salam kenal dan salam hormat dari saya Ika Setiawati. Di sini saya akan mempresentasikan video conference berjudul Sistematika Resensi. Mungkin di antara semuanya sudah pernah mengenal apa itu resensi, tetapi di sini saya mencoba menyampaikan atau mengulas kembali bahwa ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan sistematika resensi. Di layar Bapak dan Ibu Guru Hebat Nusantara, bisa dilihat di situ ada menu home, materi, evaluasi, dan developer. Sistematika resensi. Apa yang dimaksud dengan sistematika resensi? Yang dimaksud dengan resensi adalah tulisan yang berisi ulasan atau penilaian mengenai suatu karya, baik itu buku, film, dan karya yang lainnya. Tetapi di sini yang ingin saya tegaskan sesuai dengan materi yang ada di kelas 11, yakni meresensi buku. Resensi buku adalah ulasan sebuah buku yang di dalamnya terdapat data-data buku atau identitas buku, terdapat sinopsis buku, bahasan buku, dan kritikan terhadap buku. Di dalam membuat resensi, ada seorang pembuat resensi atau penulis resensi yang sering disebut dengan resensator. Tugas penulis resensi atau resensator adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya atau buku, apakah layak untuk dibaca atau tidak. Manfaat resensi. Mengapa seseorang butuh atau bermanfaat sekali resensi itu? Mengapa? Karena resensi ini memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai bahan pertimbangan, sarana promosi buku, dan pengembangan kreativitas. Sebagai bahan pertimbangan di sini, resensi ketika dibuat, setelah seorang pembaca membaca buku, kemudian beliau menuliskan hasil bacaannya ke dalam sebuah resensi, dibaca oleh seseorang, kemudian di dalam penjelasannya atau di dalam resensinya ternyata buku ini layak atau tidak untuk dibaca. Misalnya layak berarti itu sebagai bahan pertimbangan. Misalnya tidak, itu juga digunakan sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, misalnya buku ini dipakai lebih bagusnya itu untuk umur berapa, untuk usia berapa. Itu juga sebagai bahan pertimbangan saat kita itu membuat resensi. Selanjutnya, resensi itu juga bisa digunakan sebagai sarana promosi buku. Buku-buku yang diresensi itu biasanya buku-buku yang baru, yang belum pernah diresensi. Sehingga dengan melakukan hal yang biasa dilakukan atau yang diresensi itu, maka menjadi salah satu bentuk promosi buku. Sehingga nantinya buku tersebut akan terkenal. Dan pastinya akan banyak terjual ya ibu-ibu. Yang ketiga adalah pengembangan kreativitas. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering menulis,
maka seseorang itu akan lebih baik lagi tingkat keahliannya. Sehingga ketika kita rajin membaca buku, kemudian rajin menulis resensi, secara tidak langsung, kita itu mengembangkan kreativitas kita dalam menulis. Dan yang selanjutnya ada nilai ekonomis. Dalam hal yang mungkin tidak dibayangkan ya, bahwa ketika kita meresensi buku, itu poin plusnya kita bisa mendapatkan uang jika kita bergabung dengan sebuah lembaga. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus ditanggapi ketika kita membuat resensi. Yang pertama adalah kualitas isi. Setelah kita membaca buku, pastinya kita mengetahui kualitas isi buku yang kita baca. Mungkin kualitasnya bagus, atau setelah dibaca kok kualitasnya tidak bagus ya. Sepertinya buku ini kurang misalnya tidak nyambung ceritanya. Kemudian kualitas isinya itu terlalu banyak membahas misalnya masalah dewasa. Oh, berarti buku ini itu lebih baik dibaca untuk orang dewasa misalnya. Kemudian lagi misalnya setelah membaca buku misalnya novel, ternyata buku ini enak sekali dibaca. Kemudian bahasanya mudah, maksudnya ceritanya itu enak dipahami, maka kualitas buku ini bagus dan bisa dibaca oleh kalangan remaja maupun anak-anak. Selanjutnya kita juga bisa menanggapinya dari penampilannya. Ketika kita membeli buku, kita bisa lihat penampilannya dari covernya. Apakah cover yang dibuat oleh buku tersebut menarik atau tidak. Kemudian ketika dibuka, di dalamnya itu ada ilustrasi-ilustrasi yang menarik atau tidak. Kemudian serasi atau tidak antara isi buku dengan penampilan yang ada di luarnya. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah unsur-unsur yang bisa ditanggapi dalam membuat resensi. Misalnya ketika kita membuka buku, pastinya setelah cover itu biasanya ada kata pengantar atau ada daftar isi, kemudian ada isi, dan yang terakhir ada biodata penulis. Nah, kita lihat apakah unsur-unsur yang ada di dalam buku yang kita baca atau yang kita resensi itu sudah lengkap atau belum, atau mungkin ada yang terlewat. Nah, itu bisa kita tanggapi. Selanjutnya adalah bahasa. Bagaimana bahasa yang digunakan dalam buku yang telah kita baca? Apakah bahasanya itu banyak mengandung bahasa-bahasa ilmiah, sehingga terkesan kaku, atau bahasanya lebih komunikatif, jadi membuat kita lebih ngena atau lebih mendapat informasi yang banyak dan kita menjadi mudah untuk memahami bacaan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat bagi pembaca. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Kita membaca buku, pasti setelah membaca buku itu kita merasa, wah, buku ini bermanfaat sekali. Buku ini kurang bermanfaat, nggak ada faedahnya kita baca buku ini. Misalnya, atau manfaat bagi pembacanya itu kita tetap bisa melihat umurnya ya. Kalau misalnya memang kayak kita berumah tangga, membacanya buku adalah buku yang memang sudah untuk orang dewasa, untuk berumah tangga, itu pasti bermanfaat gitu. Nah, itu nanti pada akhirnya kita akan membuat sebuah penutup yang isinya rekomendasi. Jadi buku tersebut itu direkomendasikan untuk kalangan mana dan bermanfaat bagi siapa. Selanjutnya, sistematika resensi. Dalam membuat resensi, ada urutan-urutan yang sebaiknya diperhatikan saat membuat resensi, supaya resensi itu lengkap dan mudah dipahami. Yang pertama di sini adalah judul. Judul resensi. Biasanya pembuat judul resensi ini ada yang membuatnya sama dengan judul buku, tetapi ada juga yang membuatnya berbeda. Misalnya judul bukunya Laskar Pelangi, tapi saya mau buat judul resensinya adalah 10 pahlawan hebat. 10 pahlawan hebat misalnya. Itu bisa. Nah, judul resensi ini bisa dibuat terakhir
ketika kita menulis resensi atau di awal, itu boleh. Nah, judul resensi ini harus dibuat menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Selanjutnya yang kedua adalah identitas buku. Di sini ada judul. Judul buku tersebut apa? Nah, kita tulis di situ. Kemudian, siapa penulis atau pengarangnya? Selanjutnya, penerbitnya dari mana? Kota terbitnya dari mana? Penerbitnya siapa, maaf. Kota terbitnya dari mana? Tahun terbitnya berapa? Kemudian, tebal bukunya berapa halaman? Kadang ada yang pakai halaman, ada yang memakai ukuran panjang, misalnya berapa mili. Selanjutnya, yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan itu dapat dimulai dengan banyak hal. Pertama, bisa dengan memperkenalkan siapa pengarangnya, kemudian karya-karya apa yang sudah dibuat atau yang sudah diciptakan oleh pengarang. Nah, buku yang akan kita resensi itu merupakan buku keberapa? Buku tersebut merupakan antologi atau bukan? Trilogi, maksud saya trilogi atau bukan, dan sebagainya. Selanjutnya di pendahuluan itu juga kita bisa membandingkan antara buku yang misalnya pengarangnya menulis 2 atau 3 buku. Nah, kita perbandingkan antara buku yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Di pendahuluan juga bisa dipaparkan tentang kekhasan atau sosok pengarang. Bisa menambahkan keunikan buku atau tema buku, tema yang diangkat dari sebuah buku. Kemudian bisa juga memperkenalkan penerbit, itu ada di pendahuluan. Selanjutnya yang keempat adalah isi resensi. Isi resensi ini berupa ringkasan atau sinopsis. Kalau misalnya kita meresensi adalah sebuah novel, maka bentuknya adalah sinopsis. Tetapi kalau misalnya kita membuat resensinya buku pelajaran, itu biasanya bentuknya ringkasan atau ikhtisar. Jadi, di dalam isi resensi itu kita menceritakan kembali apa yang telah kita dapatkan atau apa cerita yang ada di buku tersebut ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Selanjutnya yang kelima adalah keunggulan buku. Pada bagian ini, seorang resentator nanti akan menceritakan apa keunggulan buku yang ada yang telah dibaca. Misalnya, gaya bahasanya menarik, kemudian alurnya susah ditebak, yang membuat seorang pembaca itu menjadi tertarik untuk membacanya, dan sebagainya. Kemudian, kelemahan buku. Nah, ini lawan dari keunggulan buku. Jadi, misalnya kita beli buku, covernya bagus, tapi ternyata di dalamnya ketika kita membaca buku, itu di dalamnya ada halaman yang terbalik atau bahasanya susah dipahami. Bahasa susah dipahami itu termasuk ke kekurangan ya ibu-ibu ya, atau bapak-bapak guru hebat Nusantara. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup ini biasanya seorang resentator itu memberikan sebuah rekomendasi bahwa buku tersebut itu layak untuk dibaca oleh siapa saja. Misalnya buku-buku SBMPTN dan sebagainya, itu bisa untuk anak-anak yang ingin masuk perguruan tinggi. Misalnya lagi novel Hujan, itu sangat bagus. Kemudian direkomendasikan bisa untuk dibaca oleh kalangan remaja hingga dewasa misalnya. Dan di dalam penutup juga itu bisa berisi saran untuk pengarang supaya mungkin bisa lebih memperbaiki karyanya atau bukunya di kemudian hari. Di sini saya memberikan contoh resensi. Yang saya ambil adalah resensi Andrea Hirata, novel berjudul Laskar Pelangi. Identitas buku yang tadi saya sampaikan di awal, poin awal untuk sistematika resensi. Judulnya Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata. Penerbitnya adalah PT Bentang Pustaka, Kota Terbit Yogyakarta, dan buku ini merupakan buku cetakan ketiga tahun 2005. Halaman kurang lebih ada 529 halaman dan ini ditambah dengan ISBN-nya. Selanjutnya di pendahuluan,
Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah, ada yang SD dan SMP, di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung, yang penuh dengan keterbatasan. Nah, di pendahuluan ini dijelaskan sedikit tentang Andrea Hirata, kemudian sedikit juga tentang isi dari tema atau isi dari buku tersebut. Berikutnya adalah sinopsis. Nah, ini ringkasan ceritanya setelah membaca satu penuh novel Laskar Pelangi, dibuatlah sinopsisnya. Kisah Laskar Pelangi dimulai di Desa Gantung di Belitung, Sekolah Muhammadiyah, sebuah sekolah miris, sedang memulai tahun ajaran baru dan sebagainya. Ironi kisah ini ditambah dengan kesenjangan sosial yang terjadi di Belitung saat itu, maaf ya, untuk Ibu dan Bapak Guru Hebat Nusantara, karena waktu, jadi saya tidak bisa membacanya secara penuh. Kemudian, nah di sini masih banyak lagi. Salah satu highlight di novel ini adalah Pak Harfan dan Bu Muslimah. Kemudian di sini juga diceritakan bahwa novel ini banyak bercerita tentang bagaimana kemiskinan tidak menyurutkan. Nah, ini sangat menarik ya novel tersebut. Nah, bagaimana juga ketika kita membuat sinopsis itu harus benar-benar yang diambil itu yang penting dan yang menarik bagi pembacanya, pembaca resensi khususnya. Selanjutnya adalah keunggulan novel. Keunggulan novel Laskar Pelangi ini banyak sekali pelajaran yang kita teladani dari novel Laskar Pelangi seperti keagamaan, moral, ketegaran hidup, bahkan makna sebuah takdir yang mungkin tidak bisa kita tebak. Selanjutnya untuk kelemahan novel, terdapat banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami ya. Jadi ada banyak kata-kata ilmiah untuk misalnya pohon dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau dibaca untuk anak SMP atau mungkin SMP atau mungkin SD kelas 6 yang memang gemar membaca, itu agak susah. Bahkan mungkin anak SMA pun harus mencari atau bertanya tentang arti kata-kata tersebut. Kemudian di penutup, novel ini sangatlah bagus bagi para pelajar yang mendapat kemudahan ekonomi dalam menggapai pendidikan, juga bagi para pendidik dan pemerintah yang memiliki kemajuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Karena novel ini memiliki banyak pesan moral, pendidikan, dan sosial yang sangat bagus. Nah, ini merupakan rekomendasi ya dari seorang resentator terhadap buku yang telah dibacanya. Selanjutnya di kolom evaluasi, saya mencoba memberikan 5 poin atau 5 kuis atau 5 soal evaluasi dalam materi ini. Nah, ini ada soal yang pertama. Telah terbit buku baru tentang remaja. Judul buku ini adalah Remaja dan 1001 Problema. Buku ini dikemas dengan manis dan dicetak di atas kertas yang berkualitas. Sampulnya berwarna kombinasi biru, biru muda, dan kuning ceria. Jumlah halamannya 169. Kalimat yang mengungkapkan keunggulan buku tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, ini berapa kira-kira? Nanti ketika misalnya saya klik yang benarnya itu ada di nomor 3 ya. Buku ini dikemas dengan manis dan dicetak di atas kertas yang berkualitas. Maka akan mendapatkan poin 20. Dan akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada teks lagi. Sayangnya akhir cerita yang terkesan terburu-buru dan terlalu dipaksakan membuat kekuatan cerita menjadi berkurang. Cerita tanah air dan bertemu kembali lagi ke tanah air dan bertemu kembali lagi selama 5 tahun ternyata tidak dikisahkan sedetail dan seindah novel di bagian awal. Akhir cerita lebih berwarna fairy tale, seperti kisah Putri Upik Abu yang disunting oleh Pangeran Kaya Raya. Nah, di sini jawaban yang betul adalah sayangnya, berarti kelemahan buku. Tapi saya mencoba menjawab salah, Gi. Nah, ketika salah, maka nilai saya tetap 20 poinnya, tetapi tetap melanjut ke pertanyaan berikutnya atau nomor 3. Nah, di sini judul buku ada tips dan trik jago main rubrik, penulis buku Wicaksono Hadi, penerbit bukunya Gradient Media Tama, cetakan pertama tahun 2009, tebal buku 184 halaman. Nah, ketika misalnya penggalan buku tersebut adalah yang A, saya pilih yang benar. Maka, maaf tadi salah klik ya. Jadi masih salah.
poinnya tetap 20. Di nomor 4 misalnya, di samping tulisan-tulisan, nah ini merupakan isi. Saya coba klik yang isi. Maka poinnya akan bertambah menjadi 40. Dan soal terakhir, Ani dibelikan novel baru berjudul Menyelamatkanmu Lebih Dulu karya Ali Carter. Ia membaca novel tersebut sampai selesai. Kemudian ia membuat resensi dari novel tersebut. Tujuan dari resensi novel sesuai ilustrasi di atas adalah, nah kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Langsung saja ya, saya coba yang E. Nah, maka menjadi 50. Nah, di sini ada poin nilai Anda adalah 60. Nah, ini sangat interaktif sekali ya Bapak Ibu ketika kita pakai di pembelajaran online kepada siswa-siswa kita di rumah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat, bahwa membaca itu merupakan hal yang penting. Membaca itu sebaiknya kita lakukan setiap hari karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Kemudian, dan jangan lupa untuk keabadian, untuk mengabadikan apa yang ada di pikiran kita, apa yang pengetahuan yang kita miliki, kita bisa menulisnya ke dalam sebuah resensi. Oleh karena itu, mari untuk Bapak Ibu guru hebat, perbanyak membaca dan kemudian menuliskannya ke dalam sebuah resensi dengan sistematika yang sudah dipelajari, dan mungkin kita juga nantinya bisa menjadi tauladan untuk murid-murid kita. Terakhir dari saya, bahwa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Jazakillahu khair Bu Ika Setiawati SPD yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa sekali. Bagi Bapak Ibu semuanya, guru hebat, di mana saya ada, apa yang telah beliau sampaikan, ketika ada yang masih ingin ditanyakan atau ingin diketahui dalam hal resensi buku ini, silakan bertanya. Kami membuka pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan. Ayo, baik, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui chat, ruang chat, atau langsung bertanya dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan Bu Rila, Bu Fitriatito 95@gmail.com, Bu Kristanti. Oke, di sini ada dari Bu Fitriati menyampaikan bahwa materi sangat menarik berkaitan dengan gerakan literasi. Dalam mengajar materi resensi tersebut, kendala apa yang Ibu dan bagaimana solusinya? Silakan Bu Ika. Bagaimana Ibu, bisa diulangi sekali lagi? Halo Bu Ika. Oke, dari Ibu Fitriatito 9. Maaf ya Bu, saya namanya nggak tahu ini. Jadi saya bacakan saja identitasnya dari Bu Fitriatito 95@gmail.com. Beliau menyampaikan bahwa materi yang Ibu sampaikan sangat menarik berkaitan dengan gerakan literasi. Dalam mengajar materi resensi tersebut, kendala apa yang Ibu temui dan bagaimana solusinya? Ya, dalam belajar, baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Fitriatito. Dalam belajar membaca, dalam belajar membuat resensi, itu sebenarnya yang paling susah atau menjadi kendala adalah keinginan sendiri dari siswa untuk membaca. Padahal resensi sendiri itu dibuat setelah siswa itu membaca. Nah, untuk menggerakkan siswa membaca, itu yang bagi saya masih susah. Mungkin ini juga tidak terlepas dari teladan kita sebagai guru,
flashback lagi, mungkin kita kurang juga membaca buku menjadi teladan anak-anak kita. Jadi dengan adanya gerakan pemerintah juga yang sebentar. Mau untuk Bapak Ibu yang lain, tolong di-mute dulu ininya, mic-nya. Oke, silakan Bu Ika lanjutkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Jadi kita perlu menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Pemerintah sudah menggalakkan tentang literasi buku atau gerakan literasi. Sebaiknya kita mencoba memberikan semangat kepada anak-anak yang memang susah ya, itu menjadi masalah kita bersama, bahwa tingkat baca atau minat baca anak-anak sekarang itu cenderung menurun, khususnya pada membaca buku. Jadi mereka lebih senang membaca komik online, membaca berita-berita online yang mungkin faedahnya lebih kepada gosip dan sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengajak siswa-siswa kita untuk membaca secara bersama, misalnya ketika waktu istirahat, misalnya ini tidak dalam kondisi online ya, misalnya kita bertemu dengan anak-anak kita di sekolah, kita bisa mengajak mereka untuk membaca buku, mengajaknya ke perpustakaan, kemudian misalnya di kelas juga kita bisa melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum melakukan pelajaran, misalnya membaca materi yang akan kita sampaikan, itu sudah termasuk ke dalam kegiatan literasi ya, yang nantinya itu bisa dihubungkan dengan membuat resensi. Jadi seringnya kita membaca, maka buku tersebut atau buku yang kita baca akan selesai. Nah, di akhir itu anak-anak bisa kita kita berikan tugas untuk membuat resensi. Itu ketika buku pelajaran. Kalau untuk buku-buku novel, cerpen, insya Allah anak-anak itu justru udah banyak yang memang suka membaca buku-buku tersebut ya. Nah, itu bisa kita misalnya membuat sebuah perlombaan. Bisa membuat sebuah perlombaan yang mampu meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam membuat resensi, yang kemudian resensi itu kita publikasikan misalnya lewat web-web sekolah, lewat Instagram yang memang di situ banyak anak-anak atau teman-teman satu sekolahan, bisa juga lewat mading dan sebagainya. Jadi kegiatan membaca itu perlu dibuat atau dijadikan sebagai teladan, sebagai kebiasaan, sebagai kebutuhan. Kemudian di akhirnya kita juga perlu memberikan apresiasi kepada anak-anak, karena apresiasi itu sangat-sangat penting untuk anak-anak kita di usia-usia remaja ya, seperti itu. Oke, setuju sekali. Lika, bagaimana Bu Fitria dengan penjelasan yang sangat bagus sekali dari Bu Ika ini? Oke, maksudnya terima kasih jawabannya Bu Ika, kata beliau. Baik, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, bahwa memang kegiatan literasi itu memang harus ada bagi seorang guru seperti itu, sehingga bisa menularkan kepada siswanya, teman-temannya, dan yang lain sebagainya. Oke, selanjutnya silakan kepada Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Silakan. Yo, screen layar. Mungkin sudah sangat jelas apa yang Ibu sampaikan, Bu Ika. Bagaimana? Kita tutup saja. Tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Oke, Bapak Ibu, saya hitung 5 hitungan ke belakang. Untuk yang bertanya, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, terima kasih telah hadir
Nah, ada dari Bu Islami Jati. Kegiatan yang tampil literasi gitu. dilaksanakan secara digital di masa pandemi. Oke. Dia lagi menayangkan itu. Mau Sama ditanggapi sih Bu kalau Ika? Google Ngajar. Ya, seperti ini. Bentar Ibu, saya kurang bisa mendengar suara Ibu Husnul. Ibu Husnul. Oke, Ya, ini contoh. di ruang chat, Bu Islami Jati menyampaikan nanti ngechat kegiatan di sini. literasi dilaksanakan secara digital Nah, di nanti masa pandemi. ngeling absen. Nanti tinggal stop, klik nanti muncul sendiri gitu. Dia muncul sendiri. Nanti tinggal kita ngisi permintaan absennya apa saja. Termasuk tanda tangan juga bisa. Maaf, Ibu, ada suara Ini HP bisa, ini di HP juga masang. lain, saya kurang bisa mendengarnya. Mungkin ini bukan pertanyaan suatu Di HP masang ungkapan ya. atau baik, terima kasih kepada Bu Islami Jati yang telah menyampaikan masukan atau Kalau misalnya mau tambah baru, ini tadi videonya atau mau apa? yang Tinggal tulis sudah dituliskan di ruang chat ini. Baik, Bu Ika, untuk Bapak Ibu presensinya mohon sabar menunggu, terjadi kesalahan teknis sedikit. Insya Allah nanti akan dipublish. Tapi anak kan harus diajari juga ya. Iya, gitu nanti ini kapasitas pesertanya tidak terbatas, artinya sampai banyak 500 atau berapapun itu. Bagaimana Ibu? Halo, Ya, bagaimana? Apa sudah selesai? ya saya kembalikan kepada host, Ibu. Ya. Oh, sudah ya ini tadi. Sudah ditutup Kayaknya sudah oleh tidak ada yang moderator? bertanya lagi. Baik. Saya kembali ke saya ya. Alhamdulillah luar biasa ya, Bu Ika tadi menyampaikan materinya tentang resensi, ya, resensi buku. Yang kita ketahui bersama, saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan kegiatan Mohon maaf, Bapak Ibu semuanya, akan saya lempar. Ya, silakan. Jadi materi ini sangat mendukung gerakan pemerintah, yaitu gerakan literasi sekolah, luar biasa. Ya. Sampaikan oleh pemateri atau presenter Ibu Ika bahwa membaca, menulis itu memang harus dibudayakan gitu ya. Karena dengan membaca kita bisa membuka jendela dunia. Dan tenaga dalam menulis itu kan tadi menulis resensi, jadi tenaga dalam menulis adalah membaca. Dengan membaca kita akan mampu menjadi seorang penulis yang luar biasa. Luar biasa, materinya sangat menarik dan alhamdulillah sudah tidak ada lagi pertanyaan. Karena itu saya sebagai host di sini memohon maaf kepada Bapak Ibu guru hebat Nusantara apabila ada kesalahan-kesalahan teknis baik yang disengaja maupun yang tidak. Untuk presensinya nanti bisa menghubungi Ibu Ika karena ada sedikit kesalahan teknis. Dan tak ada gading yang tak retak seperti hanya kata yang tak akan sudah. Kalaulah pedang lukai tubuh masih kan ada sembuh, tapi jika lukai hati kemana hendak obat dicari. Jadi demikian Bapak Ibu, kami mohon maaf kalau terjadi kesalahan atau error di sini ya. Saya akhiri Sikon kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.